Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Pesiswaan, dan Humas, dan Ibu dan Sapras, Bapak dan Ibu Kaprodi, juga para ibu, bapak guru SMK Negeri 1 Kampus Wetan. Dan masih ada satu lagi, yaitu CGP. Apa CGP? Calon Guru Penggerak. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita suatu nikmat yang tiada terhingga. Kita bisa bertatap wajah, bersua dalam pertemuan ini, tentu dalam nikmat sehat dan iman kita masih utuh. Salam selawat tak lupa kita limpahkan ke junjungan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti di akhir zaman dapat syafaatnya baginda Rasul. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf tidak bisa hadir ke sini, diwakili oleh saya selaku Wakil Kepala Sekolah urusan Sapras, sarana dan prasarana. Tidak banyak yang akan saya katakan, hanya beberapa hal. Mungkin workshop ini atau apa namanya ini, sosialisasi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Devi tercinta, ini akan membuat suatu perubahan. Amin. Guru penggerak ini saya berharap ya, bisa merubah, ya entahlah banyak mah, beberapa lah ya. Anak yang tidak dimasukkan bajunya dengan kesadaran bisa dengan adanya budaya positif. Pramujo Gondrong jadi kayak patri semua. Iya kan? Yang tidak sholat rajin karena diber-ber Pak Budi sama Patris. Amin. Iya, karena nanti kalau sudah lebih ke sana, Pak Budi sama Patris akan jadi imam. Amin. 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 Nah, ini yang saya harapkan dari nanti motivasi-motivasi yang diberikan oleh Ibu Devi, Pak Hari, Ibu Reni, Ibu Nika, Pak Amrin, sama mana? Itu akan membuat teman-teman yang lain waduh iri. Mereka rajin ya, mereka pakainya perlente ya, mereka hebat ya. Ini yang saya harapkan. Dengan kerajinannya, dengan semangatnya, dengan motivasinya akan membawa teman-teman menjadi lebih baik. Setuju? SMK hebat. Iya ini. Apa sih yang diinginkan sekolah? Ayo. Makanya iya. Tuh, iya. Terima kasih ya rekan-rekan CGP. Mudah-mudahan amalnya Allah yang mencatat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kampus Wetan, yang terhormat Bapak-bapak wakil kepala sekolah beserta ibu bapak guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi dan sebenarnya saya bukan berdiri di sini karena saya sudah bisa dan mampu, akan tetapi saya ingin sedikit men-sharing, berbagi ilmu yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Salah satu dari materi yang ada di program Guru Penggerak itu adalah berkaitan dengan budaya positif. Seperti apa sih budaya positif itu, atau bagaimana sih kita menerapkan budaya positif itu? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian terima kasih sekali tadi Pak Wandi mengatakan bahwa beliau sangat berharap ada perubahan dari adanya kami berlima sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan doa Bapak Wandi tadi tercapai untuk memajukan SMK Gabus Wetan tercinta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif, saya akan sedikit mengulas berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosuntulodo, Madio Mangkerso Tetuli. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah saya mengutip filosofi beliau yang berkaitan dengan mendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru itu bukan menuntut, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus menuntun anak didik kita agar mereka mampu menemukan bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa sebelumnya saya berpendapat bahwa anak-anak itu adalah ibarat gelas kosong atau kertas putih yang tidak ada apa-apanya, ya masih bersih. Akan tetapi menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu, bahwa anak-anak itu diibaratkan kertas yang sudah memiliki garis-garis samar. Garis-garis samar. Nah, garis-garis samar inilah yang harusnya kita tebalkan menjadi garis yang menjadi garis yang lebih jelas lagi. Artinya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dari ketika Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sudah diberi bakat, potensi, dan karakternya masing-masing. Tinggal kita sebagai orang tua dan guru itu menggali bakat dan potensi itu, menebalkan samar-samar tadi menjadi garis yang nyata gitu. Nah, dengan cara menuntun tadi, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita agar apa yang ada dalam diri anak itu kita gali. Baik, kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kita itu sebagai petani dan anak-anak didik kita itu sebagai tanamannya. Kita sebagai petani itu pasti ingin tanaman kita itu tumbuh subur, kemudian tidak ada hama, dan hasilnya pun akan baik. Begitu juga dengan kita, ibu bapak guru, yang menginginkan anak didik kita itu memiliki bakat, memiliki potensi, dan kelak nanti keluar dari SMK Gabus itu
mereka sudah siap, sudah memiliki kemampuan yang dapat mereka gunakan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi sepakat ya Bapak Ibu bahwa kita tidak lagi menuntut siswa untuk melakukan apa yang kita lakukan dengan paksaan, tetapi menuntun mereka untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Itu. Nah, berangkat dari filosofi ini, budaya positif itu muncul. Akan tetapi budaya positif ini tidak sejalan dengan teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Atau teori stimulus respon. Jadi terkadang saya sendiri masih menggunakan teori stimulus respon, Bapak Ibu. Apa teori stimulus respon itu? Teori stimulus respon itu menganggap bahwa semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Kadang kan kita mengajar di kelas, kemudian ada anak yang nilainya kecil, ada anak yang tidak mampu mengikuti pelajaran kita. Kita menganggap bahwa kamu itu gagal, kamu itu tidak bisa. Padahal mereka itu bukan tidak bisa, tapi mereka memiliki bakat yang lain. Nah, teori behavioristik ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, teori behavioristik itu dibantahkan atau disempurnakan oleh teori kontrol. Nah, teori kontrol ini menganggap bahwa setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu mempunyai ciri masing-masing. Kemudian, teori behavioristik itu hanya menitik beratkan pada input, proses, dan output. Jadi, ketika kita memberikan pelajaran, kemudian si anak mendapatkan nilai, itu sudah selesai kalau teori behavioristik. Bedanya kalau teori kontrol itu, ketika kita mendapatkan nilai, ketika si anak itu mendapatkan nilai, kemudian apa sih yang bisa dikembangkan oleh si anak itu dari nilai tersebut? Berupa soft skill-nya. Ya, jadi tidak hanya dengan mengukur keberhasilan dengan proses pembelajaran saja, tetapi diharapkan memiliki soft skill atau nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak tersebut. Nah, makanya teori kontrol inilah yang sesuai dengan disiplin budaya positif. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol ini atau ilusi kontrol mengatakan bahwa ilusi jika guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, yang teori behavioristik atau stimulus respon katakan itu bahwa kita semua guru bisa mengontrol siswa. Kemudian kita bisa sebagai orang dewasa mampu mengendalikan atau mampu melakukan hal-hal yang kita inginkan kepada siswa kita. Nah, teori kontrol mengatakan tidak seperti itu. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya murid itu saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, mungkin orang dewasa mampu mengontrol siswanya atau orang tua mampu mengontrol anaknya, tapi tidak semua anak-anak itu mampu menerima apa yang kita suruh tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, beranjak dari teori ini, kita bandingkan bahwa menurut stimulus respon,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori respon itu, pokoknya siswa itu ketika kita memberikan materi, kamu itu harus ikuti apa kata saya. Nah, kalau teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi setiap mereka boleh melakukan hal-hal yang menurut mereka ada dalam diri mereka, potensi yang ada dalam diri mereka. Mungkin misalnya Pak Wandi ngajar olahraga, kemudian ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengikuti. Kemudian Pak Wandi mengasumsikan, oh ya, ternyata anak ini tidak berbakat nih di bidang olahraga, mungkin ada bakat lain. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak sama, setiap orang memiliki kemampuannya. Kemudian perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perlakuan memiliki tujuan. Jadi kalau teori stimulus respon itu, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kalau teori kontrol itu, ketika si anak melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada tujuan. Kenapa sih dia melakukan kesalahan itu? Misalnya anak terlambat masuk sekolah, kita tidak bisa menjudge kamu tuh salah, tapi kita tanyakan dulu, kamu kenapa terlambat sekolah? Itu teori kontrol dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol itu muncullah disiplin budaya positif. Jadi disiplin budaya positif itu sesuai dengan teori kontrol. Nah, disiplin budaya positif kita artikan dulu kata disiplin. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Boleh. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Tepat waktu. Tepat waktu, oke, taat. Disiplin itu apakah harus sesuai dengan tata tertib? Ya. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu, bahwa kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib atau kepatuhan terhadap peraturan. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Mungkin memberikan hukuman itu bisa, tetapi itu adalah alternatif terakhir. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya mungkin bisa mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, tetapi itu adalah alternatif terakhir ketika kita tidak bisa mendisiplinkan dia berdasarkan apa yang mereka yakini dari dalam diri mereka masing-masing. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi disiplin dari dalam diri, bukan disiplin karena aturan. Nah, diharapkan budaya positif itu dari situ Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu muncul ketika kita sudah tidak lagi menerapkan disiplin itu dengan adanya paksaan. Diharapkannya seperti itu. Kemudian ketika sudah melakukan disiplin dan siswa-siswi kita menerapkan disiplinnya itu dengan sadar, itu disiplin akan dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh semua siswa dan dilakukan juga oleh seluruh anggota keluarga dari sekolah, maka akan terciptalah suatu budaya yang positif. Nah, kenapa disiplin budaya positif itu penting kita pelajari, penting kita pahami? Karena
kita ingin menumbuhkan disiplin diri dari siswa tanpa harus adanya hukuman. Seperti itu. Nah, dari ketika kita sudah mendisiplinkan siswa dan siswa itu sudah, misalnya seperti ini, siswa sudah mampu membuang sampah di tempatnya, seluruh siswa sudah taat nih membuang sampah di tempat sampah. Akan tetapi ternyata disiplin yang mereka lakukan itu ada sebabnya. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang melatar belakangi disiplin budaya positif tadi. Yang pertama yaitu ketika mereka melakukan membuang sampah di tempatnya, mungkin saja mereka hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Seluruh siswa nih sudah taat nih membuang sampah di tempatnya, tapi setiap siswa itu memiliki perbedaan motivasi. Mungkin ada yang motivasinya, saya mah takut kalau misalnya saya buang sampah nanti didenda. Ada lagi yang kedua yaitu motivasi bahwa adanya penghargaan. Saya mah mau buang sampah di tempatnya, nanti wali kelas saya ngasih reward ke saya, ngasih poin untuk saya. Nah, itu bagian motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan muncul dari siswa-siswi kita, yaitu motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri kita tanpa harus adanya hukuman atau tanpa harus adanya reward atau penghargaan. Ya, jadi kita sebagai guru bagaimana caranya membuat atau mendisiplinkan siswa tanpa harus adanya paksaan. Yakin bisa ya Ibu Bapak? Insya Allah semoga kita bisa ya. Nah, motivasi internal inilah yang akan membentuk budaya positif, yang akan yang akan meningkatkan budaya positif kita. Nah, kemudian ketika tadi motivasi yang kita harapkan adalah motivasi internal. Jadi secara sadar siswa itu mampu melakukan nilai-nilai kebajikan, membuang sampah di tempatnya, kemudian datang tepat waktu, kemudian memakai seragam yang sesuai dengan tata tertib sekolah, dan tadi kata Pak Wandi bilang mencukur rambut ketika sudah gondrong, memiliki kesadaran untuk mencukur rambut tanpa harusnya dioprek-oprek lagi. Nah, itu. Akan tetapi ketika belum adanya kesadaran dari diri seorang siswa itu memiliki motivasi internal, ternyata harus ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kebutuhan dasar, ketika si anak itu tidak melakukan, misalnya membuang sampah sembarangan gitu, kita jangan menjudge kalau kamu mah tidak patuh aturan, kamu mah tidak mengikuti keyakinan kelas. Tidak seperti itu. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Ya, yang pertama kebutuhan dasarnya itu belonging atau cinta kasih, kemudian power atau kekuasaan, kemudian fun kesenangan, kemudian freedom kebebasan, dan yang terakhir survival itu pemenuhan kebutuhan diri. Ya. Nah, jadi
kita tanya dulu ketika dia melakukan kesalahan itu atas dasar apa? Ya, kita tanya, kenapa sih kamu tidak mencukur rambut kamu? Apa alasan kamu? Kenapa sih kamu tidak membuang sampah di tempatnya? Kalau misalnya mereka menjawab, ini Bu, soalnya saya nggak tahu kalau tempat sampahnya ada di depan kelas saya. Nah, berarti kita gali lagi, kenapa? Memangnya kamu tidak tahu di depan kelas kalian masing-masing ada tempat sampah. Jadi kita tidak bisa menjudge anak-anak itu pada saat mereka melakukan kesalahan. Kita tidak boleh menjudge kalau kamu itu salah. Tapi kita tanyakan dulu, apa penyebabnya kamu itu melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan dasarnya, nah di sini Bapak Ibu saya punya studi kasus. Ya, saya punya studi kasus. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian nampak tidak Bapak Ibu? Terlihat? Saya bacakan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini suka iseng Bapak Ibu ngambil bekal makanan teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengadu ke Ibu Ambar. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, menurut Bapak Ibu, Doni melakukan itu kira-kira karena apa? Iya, Pak Wandi. Makanan. Dia bawa bekal. Makasih Bu. Selarokai. Si Doni. Kenapa? Sebetulnya ini mungkin ada dua hal Bu. Satu, mungkin karena dia itu bandel nakal. Yang kedua mungkin karena memang dia butuh makan. Karena tidak bawa bekal ya. Iya, bisa seperti itu. Mungkin orang tuanya di rumahnya mungkin ya boro-boro memberikan bekal kan seperti itu. Tapi ya ini menurut saya itu ada dua alasan. Mungkin dia nakal bandel, kurang disiplin dan tidak takut pada guru, atau tadi yang kedua itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Ya, coba kita cek ya. Iya, ternyata benar kata Pak Wandi ya. Mungkin saja Doni tadi mengambil bekal makanan teman-temannya itu karena dia tidak bawa bekal. Nah, di sini kebutuhan dasar yang harus terpenuhi Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival tadi. Iya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang menjawab alasan Doni mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Iya, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Alasan kono satu. Iya, mungkin ya. Kebanyakan mungkin tidak bawa bekal ya Pak ya. Iya. Nah, kalau hal seperti ini berarti dia kurang kasih sayang. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian apabila Doni itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi karena Doni itu petahana petenteng, awas loh kalau nggak dikasih nanti saya pukul atau gimana. Nah, kalau Doni melakukan seperti itu berarti
dia merasa kebutuhan dasarnya saya mau diakui, ya saya loh yang paling berkuasa seperti itu ya. Kemudian apabila Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, kalau tadi kan kata Pak Widi kan karena tidak membawa bekal. Nah, kalau mungkin ada yang lain yaitu karena makanannya yang dibawakan oleh ibunya itu saja, lagi-lagi ceplok telur, lagi-lagi ceplok telur. Ya kayak anak saya ya. Jadi merasa bosan ya. Iya, jadi merasa bosan, akhirnya kebutuhan dasarnya itu kebutuhan akan pilihan. Jadi pengen pilih makanan yang lain gitu. Kelihatannya punya teman-temannya lebih enak gitu ya. Nah, yang terakhir, Doni melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi banyak dari anak-anak kita ketika melakukan hal seperti ini iseng aja Bu. Soalnya senang melihat teman-teman saya pada pada marah gitu. Jadi tidak ada unsur apa-apa, hanya dia senang gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak. Jadi senang teman-temannya kesusahan, kayak kelaparan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi hanya sebagai pemenuhan kesenangan saja. Penyakit ya. Soalnya di Solo jadi Oke, baik Bapak Ibu, dari yang tadi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus menuntun, kita itu harus mengarahkan siswa ke bakat dan potensinya, kemudian didukung dengan teori kontrol bahwa setiap anak itu berbeda-beda, kemudian bagaimana cara kita mengembangkan budaya positif itu ketika mereka melakukan budaya positif, bagaimana caranya budaya positif tertanam dalam diri mereka tanpa harus adanya tuntutan, tanpa harus adanya hukuman, itu kita lihat dari motivasinya. Ketika motivasinya sudah terbentuk, motivasi internal yaitu kesadaran, maka budaya positif itu akan mampu kita laksanakan. Disiplin itu akan mampu kita jadikan budaya yang positif di sekolah. Akan tetapi ketika budaya positif itu tidak berjalan dengan yang kita harapkan, itu kita tidak bisa menjudge bahwa anak tersebut itu gagal. Kita lihat kebutuhan dasar mereka itu apa. Nah, sekarang tadi sudah ada studi kasus ya. Ibu Bapak sudah mampu mana kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Doni. Sekarang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas dapat menjadi batasan dan acuan selama proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa yang kemudian akan berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungannya. Jadi ketika kita seorang guru sudah mampu nih memunculkan budaya positif kepada siswa, kemudian kita praktekkan budaya positif itu di lingkungan kecil kita, yaitu di lingkungan kelas. Apakah budaya positif itu sudah mampu dikuasai oleh anak atau tidak? Jadi kita praktekkan di kelas. Kemarin di awal semester saya sudah mempraktekannya Bapak Ibu. Jadi mempraktekkan keyakinan kelas ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita guru beserta murid itu membentuk suatu kesepakatan yang akan kita jalankan bersama-sama selama
pembelajaran gitu. Nah, keyakinan kelas mana yang paling kita sukai? Melakukan hal positif dengan kesadaran diri atau harus dilakukan dengan paksaan? Kesadaran diri ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau sudah kesadaran diri enak. Kalau kita sebagai guru, kita kemudian siswa-siswinya sudah sadar, maka akan terbentuk suatu budaya positif. Nah, kenapa tidak harus dengan paksaan? Kalau paksaan itu cenderungnya short term, Bu, yaitu jangka pendek. Pada saat itu saja si anak mentaati apa yang kita katakan, tapi tidak berkelanjutan. Ya, bukan jangka panjang. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu biasanya ada paksaan ya Bapak Ibu ya. Jadi adanya sanksi, adanya aturan-aturan yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian peraturan biasanya dibuat itu dari kita, dari guru, bukan bersama-sama. Ya, contohnya gini, keyakinan itu, contohnya Bapak Ibu ketika berkendara sepeda motor, kemudian menggunakan helm, tujuannya apa menggunakan helm itu? Demi keselamatan, ya. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan, takut ditilang. Nah, kalau takut meyakini akan untuk keselamatan Bapak Ibu, berarti Bu Reni sudah memiliki motivasi internal bahwa saya sadar ketika memakai helm itu adalah untuk keselamatan saya. Iya, berarti kalau masih berpikir bahwa menggunakan menggunakan helm karena takut ditilang polisi, berarti belum adanya motivasi internal, belum adanya kesadaran. Masih ada eksternal ya Pak, tidak apa-apa, perlahan ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi bedanya keyakinan dengan peraturan itu, jadi kita sudah yakin bahwa itu tuh baik untuk kita. Maka tanpa harus adanya aturan, tanpa harus adanya paksaan, reward, itu kita akan lakukan dengan secara sadar, dengan sendirinya. Ya, kalau peraturan pasti ada sanksi atau hukuman. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat satu pihak. Misalnya peraturan kelas tadi dibuatnya pasti kalau tidak guru atau dari sekolah. Tapi kalau misalnya keyakinan itu dibuat bersama-sama, tidak hanya sepihak saja. Ya, kesepakatan antara guru dengan murid ya Pak, dengan siswa. Jadi keyakinan itu kita buat bersama-sama dan dijalankannya pun bersama-sama, tidak hanya siswa saja yang merasa diatur atau merasa dirugikan. Kemudian yang kedua bersifat memaksa. Biasanya kalau peraturan itu memaksa, dilarang membuang sampah, dilarang mandi di kali, ya. Kalau keyakinan itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, ya, tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kalau peraturan itu short term, mungkin mereka membuang sampah atau membersihkan kelas itu karena ada peraturan, tapi ketika tidak ada himbauan, tidak ada peraturan, ya sudah selesai sampai di situ. Kalau keyakinan itu long term atau jangka waktunya panjang. Kayak misalnya kita meyakini bahwa kita sebagai umat muslim harus sholat 5 waktu. Iya. Kalau kita sudah motivasi kita dari dalam internal itu tanpa harus adanya himbauan, tanpa harus adanya hukuman pun kita secara sadar. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian kalau peraturan itu menggunakan kalimat negatif, contohnya tadi dilarang mandi di kali.
berarti itu kalimat negatif ya. Atau kalimat perintahnya taruhlah buku di tempatnya masing-masing. Nah, itu kalimat perintah. Nah, bedanya kalau keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Contohnya kebersihan sebagian dari iman katanya ya. Luar biasa sekali langsung paham lah ya. Luar biasa. Baik, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba sedikit praktek. Kita akan membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu yang pertama kalimatnya positif, kemudian yang kedua apa namanya? Jadi tidak apa? Maksudnya gini ya, universal gitu. Misalnya tertib atau disiplin. Jadi tidak spesifik, jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu ya. Patris dong apa? Oh iya, jadi Si pelajarannya lebih umur. Membaca budaya berpikir. Membaca budaya berpikir. ditempelkan semua. Saya akan bacakan sedikit. Yang pertama, hadir tepat waktu. Oke, ini juga termasuk keyakinan ya. Yang kedua, mentaati tugas piket. Oke, mentaati tugas piket. Kemudian kompak nih. Kemudian sholat tepat pada waktunya. Membaca budaya berpikir. Membaca budaya berpikir apa ya? Ayo. Hanya orang yang tahu. Saya yang tahu. Hanya Saya yang tahu. membaca budaya berpikir, katanya ya, membaca budaya berpikir. Kemudian datanglah tepat waktu. Kemudian saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan. Kemudian saya rajin membaca, saya datang tepat waktu. Kemudian saya suka yang rapi, jaga kebersihan kelas. Nah, kalau ada jaga kebersihan kelas, termasuknya peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Perintah. Kalimat perintah ya. Iya, tadi sudah saya katakan bahwa ketika ada kalimat perintah dan kalimat negatif itu masih termasuk ke dalam peraturan ya. Mungkin bisa diganti dengan saya menyukai kelas yang bersih misalnya gitu ya. Nah, kemudian literasi, dan yang terakhir dilarang membawa pacar orang di kelas ya. Jadi bawa pacar orang jangan. Oke, berarti di sini juga masih peraturan ya, karena masih menggunakan kata dilarang ya, masih peraturan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah mampu membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah merubah mindset kita bahwa siswa memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian ketika kita membentuk budaya positif itu, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda ketika mereka menerapkan budaya positif.
Mungkin saja karena takut aturan atau karena ada penghargaan. Tetapi yang paling penting adalah budaya positif itu muncul ketika motivasinya motivasi internal. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian ketika mereka masih melakukan hal-hal yang bukan dari budaya positif, mungkin saja ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Maka tugas kita untuk mencari tahu apa yang ingin mereka penuhi. Nah, setelah itu ada tadi kita sudah membuat keyakinan kelasnya, kita mencoba mempraktekkan keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru ternyata memiliki posisi kontrol yang seperti apa? Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita masih merasa diri kita sebagai penghukum? Terkadang saya sendiri di dalam kelas memang masih melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika anak itu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, saya merasa bahwa kamu tidak mengikuti apa yang saya katakan. Jadi menghukum. Nah, posisi penghukum ini biasanya ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita katakan, kemudian kita katakan mereka itu memiliki sifat yang jelek. Kamu tidak mengerjakan tugas saya. Kamu tuh malas ya. Nah, seperti itu biasanya kalau penghukum. Nah, kalau penghukum itu jadi kita menjudge si anak ketika melakukan hal negatif, ya kita judge mereka. Hasilnya kan positif, Bu. Kenapa, Pak? Hasilnya positif. Ya, hasilnya positif, tetapi menurut teori ini menurut teori ketika posisi kita sebagai penghukum itu anak nurut pada saat itu saja. Pada saat Wandi yang melakukannya. Ya, jadi software. Jadi ketika saya yang melakukannya itu tidak ada dampaknya, hanya kepada Pak Wandi saja mereka nurut gitu. Itu mungkin sebagai penghukum. Kemudian juga short term, jadi jangka waktunya pendek. Yang kedua yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Nah, terkadang ketika anak itu misalnya tidak mengerjakan PR, kita akan mengatakan bahwa kamu lagi, ibu tuh capek, lagi kamu. Sudah berapa kali sih ibu udah nasihatin kamu harus mengerjakan tugas, tapi kamu lagi, kamu tuh gimana sih? Nggak kasihan apa sama ibu? Nah, biasanya kata-kata itu sebagai posisi kontrol orang merasa bersalah. Jadi si anak itu, oh iya ya, saya tidak mengerjakan tugas, kasihan ya ibunya, gara-gara saya jadi kerepotan, misalnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya posisi kontrol sebagai teman itu memang sedikit efektif ketika kita mau melakukan pendekatan kepada siswa kita dengan posisi kita sebagai teman, itu sedikit efektif, Bapak Ibu. Tapi ya tadi hanya dengan guru itu saja dia nurut, hanya dengan guru itu saja dia mau share, mau berbagi. Ketika ada guru lain yang melakukan pendekatan itu tidak mempan. Nah, tapi ternyata sisi negatifnya itu si anak jadi ngelunjak. Iya, jadi ngelunjak. Jadi tidak bisa membedakan mana guru, mana teman. Terkadang seperti itu. Jepitan, Bu. Semakin muda semakin senang.
Maaf ya, kita masih polos sekarang. Tanggane Pak Wadi. Baik, yang keempat itu monitor atau pemantau. Jadi posisi pemantau ini ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita tanyakan apa kesalahan mereka. Nah, mereka sadar, oh iya Pak, saya tidak mengerjakan PR. Ya sudah, sekarang kamu berdiri di depan. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Kalau pemantau itu ketika mereka dihukum, yang memantau benar tidak dia ada di sana. Kemudian setelah dihukum, dia kembali lagi, kemudian menyadari kesalahannya. Ya sudah, berarti lain kali kamu jangan melakukannya. Jadi dipantau terus kalau sebagai pemantau. Ya. Yang diharapkan ada pada diri seorang guru yaitu posisi sebagai manajer ternyata Bapak Ibu. Jadi posisi sebagai manajer itu guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi kalau misalnya pemantau tadi kan masih hanya memantau saja. Ketika sebagai manajer itu si anak melakukan kesalahan, kemudian secara sadar dia mengakui kesalahannya dan apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi membimbing atau mengarahkan kepada siswa ketika dia melakukan kesalahan, apa yang harusnya dia perbuat dan bagaimana solusinya. Nah, itu yang diharapkan. Ini tidak ada yang seperti manajer. Kalau tadi ada, ya berusaha. Belum ada kayak Dengan membimbing ya, dengan muridnya, ya itu banget. Dengan muridnya dibimbing terus. Kita masuk kepada tahap yang terakhir yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu mungkin restitusi apa? Memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi dari urutannya tadi kita menerapkan budaya positif. Kita menerapkan budaya positif, kemudian ketika siswa itu tidak mampu menerapkan budaya positif, kemudian siswa itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak bisa menjudge langsung bahwa siswa itu salah. Jadi kita gunakan restitusi ya, kamu di belakang katanya ya, percaya. Sedikit lagi ayo, terus salah kok. Jangan ada terbuka. Di sini pun saudara saya. Bagus. Saya salah. Ya, jadi restitusi ini dilakukan ketika siswa melakukan kesalahan, kemudian kita tidak langsung menjudge mereka bahwa kamu itu salah, tetapi kita bimbing sebagai manajer ya. Kita bukan sebagai penghukum. Kamu itu salah, kamu harus denda misalnya. Usahakan kita sebagai manajer kita gali kenapa sih dia melakukan kesalahan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tidak menjadi mereka. Kamu tahu kan kamu tadi salah. Nah, harusnya bagaimana kalau kamu salah? Tidak seperti itu restitusi itu. Jadi ada tahapannya, Bapak Ibu. Kita lihat apa tahapannya. Nah, ada segitiga, cinta segitiga. Ya. biru merah. Jadi segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita tempuh ketika siswa kita itu melakukan kesalahan. Apa saja tahapan itu dan dimulai dari mana? Yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Jadi menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak itu salah, kita jangan bilang
kamu mah udah tahu itu salah, kenapa kamu lakukan? Jadi tidak seperti itu, nanti si anak akan minder. Bodoh. Ya, seperti itu ya. Begitu banget. Ketika guru bilang apa namanya tadi, bodoh kamu, nah, si anak itu jadi tertanam dalam pikirannya, saya tuh bodoh sekali ya, sampai Pak Budi bilang saya tuh bodoh. Nah, tidak seperti itu ternyata. Dia udah banget semua Iya, malah menantang ya Pak ya. Dikatakan bodoh malah menantang. lagi kan, jangan sedikit sebentar. Iya. Nah, kalimatnya bagaimana ketika kita ingin menstabilkan identitas? Contohnya, misalnya gini, ada tadi Doni mengambil makanan temannya. Nah, kita tidak bisa bilang, Doni, kamu kan tahu itu salah. Tetapi kita mengatakan bahwa Doni, ibu tahu setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan ibu yakin kamu itu melakukan kesalahan itu tidak disengaja, misalnya gitu. Jadi si anak itu tidak semakin ngedown ya kalau kita langsung mengatakan kepada mereka kamu itu salah, mereka akan merasa minder. Tapi kalau misalnya kita mengatakan iya, setiap orang pasti berbuat salah, nah itu menstabilkan identitas ya. Jadi emosi si anak itu jadi stabil gitu, tidak merasa terpuruk atau tidak merasa oh ya saya itu sangat bersalah sekali. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika tadi gurunya bilang setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Nah, ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya kenapa, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa menghubungkan, Doni, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi, Bu. Apakah polisi itu suka merampas hak orang? Misalnya gitu. Enggak, Bu. Nah, Doni kan ngambil hak orang, mengambil makanan teman kamu itu kan merampas hak orang. Berarti baik tidak? Sesuai tidak dengan cita-cita Doni? Enggak, Bu. Nah, makanya menurut Doni itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Kalau Doni tahu itu tidak baik, harusnya Doni seperti apa? Nah, disitulah di bagian ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika sudah si anak sudah merasa iya, yang saya lakukan itu salah, harusnya seperti apa? Oh, harusnya saya minta maaf sama teman-teman, Bu. Ya, silakan nanti terserah Doni. Kalau memang Doni merasa bahwa Doni bersalah dan mau minta maaf, itu bagus. Lalu apa yang Doni lakukan setelah Doni meminta maaf? Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Nah, dari situ sudah tercapai keyakinan kelasnya bahwa Doni memiliki kesadaran diri, dia itu salah, kemudian mampu memperbaikinya, dan konsekuensi yang harus dia lakukan itu seperti apa. Nah, itulah yang kita harapkan yang ada dalam diri kita sebagai guru. Kita akan berusaha sebagai seorang guru mampu membimbing, kemudian mengarahkan dan menggali potensi anak didik kita dengan menanamkan budaya positif tadi.
Nah, kemudian ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan bertujuan untuk si anak menebus sebuah kesalahan yang dia perbuat, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika si anak itu merasa ketika melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya. Oh iya, ternyata itu tidak baik untuk saya, jadi sadar akan kesalahannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi yang kita lakukan tadi seperti tawar-menawar, tetapi tujuannya adalah untuk memunculkan budaya positif yang ada dalam diri mereka, motivasi internalnya yang ditumbuhkan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika kita menanyakan kepada si anak kenapa melakukan hal seperti itu, kita jadi tahu alasan mereka melakukan kesalahan karena ada salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk merubah diri kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Jadi untuk menanamkan budaya positif itu kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu, Bapak Ibu, ya. Jadi berawal dari motivasi intrinsiknya untuk menerapkan budaya positif. Kalau anak siswa-siswi kita masih tidak memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, mungkin agak sedikit susah untuk menerapkan budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja pemaparan tentang budaya positif dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak disengaja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangan besar, kuat ini.